Akibat kemarau panjang, 30 desa di Muaro Jambi alami krisis air bersih. 2 hektar lahan di Desa Nyogan terbakar, polisi masih selidiki pelaku pembakar lahan. 3.587 kotak suara tiba, KPU Tanjung Jabung Timur akan lakukan penyortiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Jumat 27 Oktober 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, sebaran desa yang mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang tahun ini semakin meluas. Meski hujan telah mengguyur wilayah Muaro Jambi, namun belum dapat memenuhi sumur warga yang telah lama mengering. Bencana alam berupa kekeringan di Kabupaten Muaro Jambi kian meluas. Berdasarkan data BPBD Muaro Jambi, kekeringan akibat kemarau panjang tahun ini menyebabkan 30 desa krisis air bersih. Jumlah itu meningkat dibanding awal Oktober lalu, hanya terdapat 24 desa yang tersebar di 5 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Muaro Jambi terus melakukan penyaluran air ke desa yang mengalami kekeringan. Setiap hari ada 2 unit mobil tangki yang menyalurkan air bersih kepada warga yang terdampak bencana kekeringan. Penyaluran air bersih ini dilakukan secara bergantian ke desa-desa yang mengalami krisis air. Harus didistribusikan kembali pada 6 desa, sehingga total akumulasi keseluruhan sampai dengan hari ini itu sudah mendistribusikan sebanyak 30 desa tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Dan korelasi terhadap ada yang mengalami kekeringan, kami itu sangat yakin dan percaya bahwa dengan distribusi oleh Pemda Kabupaten itu sedikit banyak bisa membantu, bukan membantu secara keseluruhan, tapi artinya itu hari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hari tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Alias menambahkan, meski hujan telah mengguyuri wilayah Kabupaten Muaro Jambi, namun sumur warga hingga kini belum terisi air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini kebakaran membakar 2 hektar lahan milik warga Desa Nyogan, Kabupaten Muaro Jambi. Lahan milik warga di kawasan RT 02 Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Lahan mineral dengan luasan mencapai kurang lebih 2 hektar itu terbakar pada Rabu kemarin. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua membenarkan adanya kebakaran lahan yang terjadi di Desa Nyogan. Api yang membakar lahan milik warga itu dapat dipadamkan berkat kerjasama tim gabungan. Saat ini polisi masih menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan itu. Melaporkan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Nyogan, Dusun Nyogan, RT 2. Saat ini petugas kepolisian serta kawan-kawan Manggalagni, masyarakat setempat sedang bahu-membahu untuk memadamkan api. AKP Taruni Zebua menambahkan, tim gabungan terus berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Selain berupaya melakukan pemadaman di lokasi titik api, petugas gabungan juga turut menyosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat dan perusahaan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga pertengahan Oktober 2023, luasan karhutla di Kabupaten Sarolangun mencapai 229 hektar. Dan dari luasan lahan yang terbakar, 189 diantaranya merupakan lahan mineral. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 kembali terjadi di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data BPBD Sarolangun, hingga pertengahan Oktober 2023, luasan lahan terbakar mencapai 229 hektar. Dari luasan lahan terbakar itu, 189 diantaranya terjadi di lahan mineral,
dan 40 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Jumlah luasan kawasan lahan gambut itu belum termasuk lahan gambut yang terbakar di wilayah air hitam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yain Aswadi mengatakan, kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Air Hitam dalam sebulan terakhir menjadi perhatian serius BPBD Sarolangun karena sulitnya upaya pemadaman api di lahan gambut. Untuk luasan memang belum ke mereka. Kemarin terakhir ke mereka di tanggal 15 Oktober itu lebih kurang 229 hektar yang terbakar. Itu lahan mineralnya 189, kemudian lahan gambutnya 40 hektar. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Sarolangun, Pauh, Air Hitam, Batin 8, dan Mandi Angin menjadi 5 kecamatan yang rawan karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca diguyur hujan, titik panas di Kabupaten Tebo terpantau nihil. Meski titik panas terpantau nihil, namun 2 posko darurat tetap berdiri di 2 desa. Berdasarkan data BPBD Tebo, sejak 22 Oktober lalu, titik panas terpantau nihil. Nihilnya titik panas yang terpantau melalui aplikasi SPONGI itu disebabkan dalam beberapa hari terakhir, wilayah Kabupaten Tebo mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Sekretaris BPBD Tebo Ahmad Roni mengatakan, meski titik panas telah terpantau nihil, namun pihaknya masih meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya karhutla. Saat ini BPBD Tebo belum menarik 2 posko darurat karhutla di 2 desa, yakni Desa Pemayung dan Suwo-Suwo, Kecamatan Sumai. Tak hanya itu, tim terpadu yang ada di posko juga tetap melakukan patroli mandiri sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga karhutla di Kabupaten Tebo memang beberapa hari belakangan tidak ada lagi berdasarkan laporan dari BMKG titik spot yang ada di Tebo. Ahmad Roni berharap hujan akan kembali mengguyur wilayah Kabupaten Tebo sehingga status siaga darurat karhutla yang akan berakhir pada akhir Oktober ini dapat dicabut. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris meminta pemerintah daerah segera mencairkan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi semakin meluasnya dampak kekeringan bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris minta pemerintah daerah kabupaten kota untuk segera mencarikan sumber-sumber air baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat saat musim kemarau. Al-Haris mengatakan adanya sumber-sumber air baru itu akan memudahkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari, khususnya di daerah yang mengalami kekeringan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Karena pengaruh anomali gangguan cuaca yang menyebabkan El Nino diperkirakan baru akan melemah pada pertengahan November mendatang. Untuk mengatasi kekeringan dampak kemarau panjang yang terjadi saat ini, Pemprov Jambi akan terus meminta bantuan kepada BNPB agar mengupayakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC hingga November mendatang. Ya, jadi mohon air berhemat air. Yang kedua, daerah mesti mencoba mencari sumber-sumber air baru. Ya, karena kita khawatir nanti kalau yang ada hujan oke. Yang belum ada hujan kita khawatir nanti ada kekeringan di situ. Nanti masyarakat susah nanti mengkonsumsi air. Dalam sepekan terakhir, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya jumlah bilik suara kurang, KPU Batanghari minta penyedia jasa pengadaan melakukan penggantian.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, logistik kotak suara tiba di gudang KPU Kabupaten Tanjab-Tim. Hingga saat ini sudah ada 3 logistik pemilu 2024 yang tiba. Timur. Kedatangan kotak suara ini dikawal oleh personil Polres Tanjung Jabung Timur dan diawasi langsung oleh Bawaslu setempat pada Kamis 26 Oktober 2023 siang. Dalam rilisnya, Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, ada sebanyak 718 box berisikan 3.587 kotak suara yang diterima dan langsung dibongkar untuk disimpan di gudang logistik KPU. Setelah dibongkar, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan penyortiran terhadap kotak suara yang telah tiba, guna memastikan kondisi dalam keadaan baik atau memang ada kerusakan dan kekurangan. Nantinya kotak suara tersebut akan ditempatkan di 713 TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap TPS akan ditempatkan 5 kotak suara. Dengan kedatangan kotak suara ini, maka sudah ada 3 logistik yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni bilik suara, segel, dan kotak suara. Untuk logistik bilik suara masih kekurangan 10 bilik dan 5 bilik diketahui rusak. Sedangkan segel ada kerusakan di 1 buah. Terhadap kekurangan dan kerusakan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaporkan hal ini ke pusat melalui KPU Provinsi Jambi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dari hasil sortir bilik suara yang dilakukan oleh KPU Batanghari, ditemukan kekurangan jumlah bilik dan persoalan tersebut telah dilaporkan ke penyedia jasa pengadaan bilik untuk dilakukan pergantian. Dari hasil sortir bilik suara yang telah dilakukan KPU Batanghari, didapati kekurangan jumlah pengiriman bilik sebanyak 7 bilik suara dan 1 bilik rusak. Kekurangan bilik itu telah disampaikan KPU Batanghari kepada pihak ketiga, selaku penyedia jasa pengadaan bilik untuk dilakukan penambahan jumlah bilik yang kurang maupun rusak. Saat ini seluruh bilik suara yang akan dipergunakan pada pemilu serentak tahun 2024 telah disimpan di gudang logistik. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim berharap kekurangan bilik suara ini dapat didistribusikan secepatnya, agar pihak KPU dapat melakukan pembagian bilik sesuai kebutuhan di masing-masing kecamatan. Kemarin sudah kita sortir, yang bagus ada kerusakan 1, kemudian ada kekurangan 7. Jadi untuk bilik suara itu totalnya kemarin sudah kita hitung sebanyak 3.625 kurang 8. Sesuai kebutuhan bilik suara, KPU Batanghari memerlukan 3.632 bilik suara untuk dipergunakan di 908 TPS yang tersebar di 8 kecamatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, berbagai program acara disiarkan TVRI Stasiun Jambi untuk memberikan informasi pemilu tahun 2024 kepada masyarakat. Setelah sukses menggelar talk show pilihan rakyat, hari ini TVRI Stasiun Jambi kembali menggelar dan menayangkan program acara Telanai Festival. Dan untuk mengetahui berlangsungnya Telanai Festival, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Khairani. Bagaimana situasi saat ini mengenai Telanai Festival, Khairani? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Putri dan juga saudara. Dapat kami laporkan dari lapangan kantor TVRI Stasiun Jambi. Saat ini masyarakat sudah mulai meramaikan daerah lapangan kantor TVRI Stasiun Jambi dalam acara Telanai Festival. Dan memang Telanai Festival ini merupakan program acara yang disampaikan oleh TVRI Stasiun Jambi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pemilih menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dengan mengusung tema milenial cerdas memilih, Telanai Festival ini menjadi sarana efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dan juga agar pemilih pemula dapat bijak dalam memilih pemimpin dan juga wakil rakyat. Dan untuk acara ini dibuka secara untuk umum dan gratis, dimulai pada hari ini hingga besok 28 Oktober 2023. Dan nantinya kegiatan ini akan dibuka secara seremonial dengan dimulai dengan sambutan dari Ketua Panitia M. Sasi dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono, dan juga sambutan dari Gubernur Jambi Al Haris yang sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan
Saudara, saat ini sudah ramai tidak hanya masyarakat tetapi juga pemula baik siswa dari berbagai SMA dan SMK di Kota Jambi, tetapi juga mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Kota Jambi, karena memang dalam kegiatan ini banyak sekali acara-acara yang menarik. Tidak hanya talk show pemilu bersama Gubernur Jambi, perwakilan dari Polda Jambi dan juga dengan Ketua KPU Provinsi Jambi yang mana nantinya menambah wawasan tentang politik bagi masyarakat, tetapi dalam kegiatan ini juga menyelenggarakan bazar makanan dan minuman yang tentunya mendukung UMKM lokal untuk mempromosikan usaha mereka di sini. Nah, bagi Anda pecinta fotografi dan mural, Anda wajib mengunjungi Telanai Festival ini karena di sini juga terselenggara adanya pameran fotografi dan mural yang mana memberikan platform bagi fotografer dan juga seniman mural yang ada di Jambi untuk memberikan kreasi mereka, membagi kreasi mereka bersama masyarakat. Tidak hanya itu saja, saudara, di sini juga ada nantinya akan ada gebyar dangdut pada malam hari ini yang akan semakin memeriahkan acara ini. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Ya, terima kasih Hairani atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, persiapan menghadapi pemilu 2024 terus dimatangkan oleh jajaran Polres Batanghari. Salah satunya melaksanakan simulasi pengamanan pemilu tahun 2024 yang digelar di lapangan XMTQ Muara Bulian. Jelang tahapan kampanye pemilu 2024, jajaran Polres Batanghari mematangkan persiapan pengamanan. Salah satunya dengan melakukan simulasi pengamanan yang melibatkan seluruh anggota kepolisian dan Brimopolda Jambi. Latihan pengamanan yang digelar di lapangan XMTQ itu memperagakan pengawalan logistik di daerah rawan, serta strategi penanganan ancaman dari oknum massa maupun pelaku yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, simulasi ini merupakan langkah antisipasi kepolisian dalam menghadapi situasi pemilu yang tidak kondusif. Menunjukkan bahwa kita siap. Kita tidak berharap kejadian ini akan terjadi di Batanghari, tapi minimal kita sudah siap menghadapi kemungkinan sekecil apapun. Untuk peserta pemilu, saya harap laksanakan kegiatan pesta demokrasi ini dengan sesuai dengan ketentuan. AKBP Bambang Purwanto mengimbau seluruh partai politik peserta pemilu untuk berperan aktif menjaga keamanan agar pemilu damai pada 2024 dapat terwujud. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, PEPABRI, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Sebagai Purnawirawan TNI Polri, PEPABRI mempunyai peran dalam menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat. Sebagai Purnawirawan TNI Polri, PEPABRI mempunyai peran dalam menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat. Kamtibmas tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan TNI Polri, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk PEPABRI. Hal itu dikatakan Kepala Departemen Organisasi Dewan Pimpinan Pusat PEPABRI, Maijen TNI Purnawirawan Sudibyo, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah dan Musyawarah ke-11 tahun 2023 di Gedung Balai Prajurit Korem 042 Garuda Putih Jambi. Maijen TNI Purnawirawan Sudibyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada tahun politik menuju pemilu serentak tahun 2024. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi perpecahan antar masyarakat yang diakibatkan perbedaan hak pilih. Maijen TNI Purnawirawan Sudibyo juga berpesan kepada seluruh anggota PEPABRI untuk menjalani tugas dengan mengajak masyarakat agar lebih dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Untuk warga PEPABRI, ya, ke depan harus lebih kompak, lebih bersatu. Jadi bersama-sama komponen rakyat yang lainnya, ya, bersama-sama kita untuk mencapai tujuan nasional kita. Pada Rakerda dan Musyawarah ke-11 tahun 2023, Kepengurusan PEPABRI Provinsi Jambi tahun 2023-2028 resmi diketuai oleh Kolonel Infanteri Purnawirawan Budiman. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Bungo hadiri kegiatan edukasi keuangan oleh OJK guna tingkatkan pengetahuan layanan jasa keuangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi Hari Ini. Ya, Saudara, Bupati Bungo Masyuri membuka edukasi keuangan yang diinisiasi OJK. Kegiatan ini diikuti kepala sekolah dan guru SMA dan sederajat. Bupati Bungo Masyuri menghadiri sekaligus membuka edukasi keuangan. Kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan OJK ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru SMA sederajat se-Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, Pemkab Bungo sangat terbantu dengan edukasi keuangan untuk tenaga pendidik yang diinisiasi OJK. Dengan adanya edukasi keuangan ini, seluruh tenaga pendidik, baik kepala sekolah dan guru, dapat mempercepat proses edukasi keuangan. Guru merupakan contoh atau role model efektif untuk menyebarluaskan ilmu yang didapat selama mengikuti edukasi keuangan kepada seluruh peserta didik. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan diberikan oleh OJK, memberikan pemahaman memberikan literasi kepada masyarakat kita, khususnya tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah ini bagus sekali nih. Bapak Ibu Kepala Sekolah diberikan literasi, pengetahuan tentang keuangan ini, kemudian juga nanti bagaimana ini bisa diterjemahkan kepada para murid-murid, mahasiswa di kampus gitu. Sehingga memang betul-betul memanfaatkan produk-produk keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah dan dianjurkan hari ini. Kami dari pemerintah daerah juga dianjurkan dalam rangka mempercepat inklusi keuangan ini, kartu kredit pemerintah, gitu. Rangkaian kegiatan edukasi keuangan ini meliputi Training of Trainer atau TOT bagi kepala sekolah dan guru. Sementara materi yang disampaikan meliputi peningkatan pemahaman terkait layanan jasa keuangan perbankan, pembiayaan, pasar modal, pengenalan OJK, serta waspada investasi dan pinjaman online ilegal. Mukriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri rapat koordinasi Forkopimda seprovinsi Jambi. Rakor itu bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan dan juga kendala dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri rapat koordinasi Forkopimda. Evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024. PJ Bupati Merangin Mukti Said mengatakan, Rakor Forkopimda ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan dan kendala-kendala dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024. Pada rakor yang dipimpin Gubernur Jambi Al-Haris itu, seluruh kepala daerah, kabupaten kota di Bumi Sepucuk Jambi 9 lurah diberi kesempatan memaparkan persiapan pemilu di daerahnya masing-masing. Dalam pemaparan itu, para kepala daerah menyampaikan beberapa hal, seperti intens menggelar rapat dengan Forkopimda di daerah masing-masing untuk evaluasi kendala dan persiapan kelancaran pemilu, serta pemetaan daerah yang menjadi rawan konflik. Sementara Mukti Said melaporkan berbagai persiapan pemilu yang dilakukan di Kabupaten Merangin sudah cukup matang. Dalam rangka menghadapi pemilu 2024, ya, tadi seluruh permasalahan di kabupaten kota, termasuk di provinsi juga, itu dibahas. Alhamdulillah, paparan teman-teman para bupati boleh dikatakan lancar semua, ya. Pada rakor yang berlangsung di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi itu turut dibahas beberapa isu penting terkait perekonomian dan pembangunan daerah serta upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ramadan Cerbita Kasar, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bupati Adi Rozal menghadiri peluncuran dan sosialisasi peraturan desa tentang pengelolaan lahan hijau dan sanitasi lingkungan. Adi Rozal berharap peraturan desa yang sudah diluncurkan itu dapat diterapkan di lingkup Kecamatan Kayu Aro Barat dan diikuti oleh kecamatan lainnya dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Adi Rozal menghadiri peluncuran dan sosialisasi peraturan desa tentang pengelolaan lahan hijau dan sanitasi lingkungan yang berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.
Kegiatan ini diikuti 160 peserta yang terdiri dari OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci, Kepala Desa, dan BPD di lingkup Kecamatan Kayu Aro Barat, Kayu Aro, dan Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari, Rian Arlanda mengatakan, peluncuran dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat perdes pengelolaan lahan hijau bagi warga dan pembangunan desa. Dari yang bagian hulu dari Provinsi Jambi, sangat penting memang untuk menjaga hulu, karena kalau tidak ada pengelolaan yang baik terkait lingkungan, utamanya pengelolaan das, daerah-daerah sungai, ini akan berdampak kepada daerah yang ada di hilir. Maka pada hari ini kita launching peraturan desa, peraturan di tingkat tapak yang paling kecil di desa, untuk nanti diimplementasikan sehingga pelestarian lingkungan ini akan menjadi lebih efektif dan efisien. Bupati Adi Rozal mengatakan, Pemkab Kerinci menyambut baik peluncuran dan sosialisasi perdes pengelolaan lahan hijau dan sanitasi. Adi Rozal meyakini kegiatan itu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sosialisasi dan launching. Ada 11 desa di Kayu Aro ini telah melakukan membuat perdes tentang daerah aliran sungai. Jadi ini sangat baik untuk kita karena kita adalah daerah yang hulu yang merupakan penyangga untuk aliran sungai yang ada di sekitar kita ini, termasuk daerah Jambi. Adi Rozal berharap peraturan desa yang sudah diluncurkan itu dapat diterapkan di lingkup Kecamatan Kayu Aro Barat dan diikuti oleh kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Iluan TVRI Jambi melaporkan. Ribuan umat muslim menghadiri peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan Milad Majelis Taklim Al-Hidayah Kuala Tungkal. Haul ini digelar di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Solihat Kuala Tungkal. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi mengatakan, peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dirangkai dengan Haul Kiai Haji M. Nawawi Berjan dan Haul Syekh Kiai Haji M. Ali bin Abdul Wahab. Haul yang menjadi agenda rutin tahunan, Majelis Taklim Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Solihat ini sebagai wujud kecintaan terhadap para syekh dan sosok yang berjasa dalam syiar agama Islam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tak hanya itu, Haul juga sebagai wahana mempertebal keimanan dan introspeksi diri, sekaligus mempererat silaturahmi umat muslim, khususnya terhadap generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya Haul ini kita lebih dekat bagaimana kita mudah-mudahan ini menjadi Penceramah sekaligus pengasuh Ribat Al-Musawa Selangor Malaysia, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Musawa mengaku takjub dengan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kecintaan masyarakat terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani sangat terlihat dalam peringatan Haul yang digelar setiap tahunnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini kegiatan yang sangat penuh dengan keberkahan, ini akan bermanfaat bagi umat, khususnya bermanfaat bagi pemuda-pemuda kena hadir. Ya, perlu dan wajib hadir di acara seperti ini karena mereka keluar akan mengambil ilmu, akan menjaga mereka, karena pemuda-pemuda perlu untuk memperbaiki sikap mereka, memperbaiki diri mereka. Kalau pemudanya baik, pemudanya bagus, seperti kita lihat tadi banyak yang hadir dari pemuda-pemuda juga, maka mereka mengambil ilmu, pemudanya bagus, insya Allah kita ke depan di masa-masa yang akan datang umat akan terjaga insya Allah. Haul ini tak hanya dihadiri masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi, namun juga turut dihadiri oleh jemaah dari Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau hingga Malaysia. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris pastikan Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam pembukaan STQ ke-27 tingkat nasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dipastikan akan membuka penyelenggaraan STQ ke-27 di Provinsi Jambi. Kepastian itu berdasarkan rapat persiapan akhir STQ ke-27 tingkat nasional yang diselenggarakan di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan seleksi Tilawatil Quran STQH dan Musabaqah Al-Hadis ke-27 tingkat nasional yang diselenggarakan di Provinsi Jambi akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Kepastian itu didapat setelah pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan rapat persiapan akhir pelaksanaan STQH bersama seluruh pihak yang terlibat di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Selain Wapres, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menpan RB juga direncanakan akan hadir dalam pembukaan STQH. Dari hasil rapat itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga memastikan arena utama STQH dipastikan rampung 100% sebelum pembukaan. Sementara untuk venue perlombaan, nantinya akan menggunakan sejumlah tempat, mulai dari arena utama STQH, Aula Kantor PUPR Provinsi Jambi, ruang Pola Kantor Gubernur, Aula Bapeda Provinsi Jambi, hingga ruang gedung Mahligai Bank 9 Jambi. Kemudian juga kita hanya kan non teknis saja. Teknisnya nanti itu adalah Kementerian Agama dan Menteri Agama yang menyiapkan. Dari evaluasi kita sudah mantap ini, Pak? Kalau dari rapat tadi kita lihat sudah ada progres yang luar biasa, panitia sudah ada progresnya. Hanya tinggal lagi memang ada beberapa hal yang perlu kita tekankan lagi. Contoh ada teknis tadi kan soal TPRI, kemudian juga soal listrik gitu kan. Iya, Pak. Hanya gitu aja yang saya kira. Yang artinya belum sampai 100% ya, Pak? Belum. Besok mungkin sudah selesai semua. Untuk dari bangunan-bangunan seluruhnya? Ya, ada. Sudah, kalau bangunan sudah selesai semua. Sudah oke semua, Sudah Pak? oke semua. Terus yang hadir nanti siapa, Pak? Yang dari pusat? Yang hadir nanti Wakil Presiden. Ada menteri-menteri, ada Menpan, ada Mendagri, Menteri Agama. STQH ke-27 tingkat nasional di Provinsi Jambi diperkirakan akan dihadiri lebih dari 2.000 kafilah termasuk tamu undangan. Direncanakan STQH resmi dibuka pada 30 Oktober 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim penjinak bom Brimopolda Jambi nantinya akan dilibatkan dalam pengamanan STQH tingkat nasional di Provinsi Jambi dan sterilisasi akan dilaksanakan secara intensif mengingat kegiatan tersebut berkala nasional. Seleksi Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan telah dikerjakan panitia STQH termasuk keamanan penyelenggaraan. Kegiatan keamanan ini melibatkan Satuan Brimopolda Jambi. Brimopolda Jambi diminta untuk menyiapkan tim penjinak bom gegana. Dansat Brimopolda Jambi, Kombes Pol Nadi Haidar mengatakan, tim penjinak bom diminta melaksanakan sterilisasi ruang VIP dan kawasan area MTQ saat kedatangan Presiden atau Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara. Sterilisasi itu untuk mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas saat kegiatan skala nasional ini berlangsung. Kemarin kita sudah dapat permintaan dari Polresta melalui Polda, permintaan sterilisasi untuk kegiatan STQH di Kota Jambi. Diminta 1 unit taktis tim Jibom untuk melaksanakan sterilisasi di sebelum kegiatan pelaksanaan kunjungan Presiden, Wakil Presiden atau pejabat VIP. Kita semuanya sudah laksanakan sterilisasi. Selain tim penjinak bom, Brimopolda Jambi juga menurunkan sejumlah personel bersenjata di sejumlah titik rawan. Peningkatan keamanan ini bertujuan agar kegiatan tingkat nasional ini berjalan dengan lancar dan aman. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga menjadi tempat pesta miras, kafe di kawasan Kota Baru Jambi disegel petugas Satpol PP Kota Jambi. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Jambi menyegel dan menutup sementara kafe di kawasan Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Penyegelan ini dilakukan setelah viralnya video yang memperlihatkan dugaan pesta miras yang terjadi di kafe tersebut. Saat mendatangi lokasi, petugas Satpol PP mendapati para pengunjung yang sedang menikmati live musik dengan penampilan seorang disc jockey. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa bekas minuman keras di meja pengunjung.
Kabid PPD Satpol PP Kota Jambi Andrian Syafitra menyebut pemilik kafe telah melanggar Perda Daerah tentang ketertiban umum dan penjualan minuman beralkohol. Penertiban kafe tersebut setelah dilakukan pemantauan dari laporan masyarakat yang resah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kafe yang telah melanggar izin tersebut. Dari Satpol PP Kota Jambi melaksanakan giat penegakan produk hukum daerah yang mana di kafe tersebut kita temukan pelanggaran Perda 47 tahun 2002 tentang ketertiban umum dan Perda nomor 7 tahun 2010 tentang peredaran minuman beralkohol, yang mana pada saat itu kita temukan ada DJ dan beberapa minuman alkohol yang berada di kafe tersebut. Petugas Satpol PP mengimbau pemilik kafe di Kota Jambi untuk tidak melanggar peraturan daerah. Sanksi penutupan sementara hingga pencabutan izin akan dilakukan bila masih ditemukan aksi tersebut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai permasalahan dan sengketa kerap terjadi di sejumlah daerah. Termasuk di Provinsi Jambi, saudara, tak jarang permasalahan itu berujung pada jalur hukum. Konflik dan permasalahan kerap dihadapi, baik masyarakat antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak swasta. Konflik itu menimbulkan gejolak yang berujung pada permasalahan hukum. Padahal mediasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk mencari jalan keluar terbaik. Demi memfasilitasi masyarakat untuk menghadapi permasalahannya dengan tepat, berbagai fasilitas telah tersedia. Salah satunya menggunakan jasa mediator yang memiliki legalitas dan kredibilitas untuk memediasi sebuah perkara. Atas urgensi itu perlu adanya wadah untuk memberikan legalitas profesi kepada pihak terkait agar mampu berpraktik di tengah masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Dewan Sengketa Indonesia yang melantik 55 orang yang terdiri dari 49 mediator, 4 orang arbiter, dan 1 orang adjudikator. 55 orang itu melakukan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah agar ke depan mampu memediasi persoalan secara profesional dan berintegritas. Pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Dewan Sengketa Indonesia Sabela Gayo ini membawa harapan agar Provinsi Jambi mampu memiliki para mediator yang memiliki manfaat dan dampak positif di tengah masyarakat. Intinya sebenarnya Dewan Sengketa Indonesia selama ini kan bekerjasama dengan IPPI, Lembaga Diklat Mediasi Antarakreditasi Mahkamah Agung, dan juga Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi sebelum mereka nanti membuka kantor layanan mediator perseorangan dan juga ditugaskan oleh Dewan Sengketa Indonesia menyelesaikan sengketa, maka DSI mewajibkan mereka untuk mengangkat sumpah. Pelantikan serta pengambilan sumpah ini diikuti peserta dari berbagai daerah, bahkan beberapa orang diantaranya berasal dari luar Provinsi Jambi. Pada tahun ini sudah 2 kali Dewan Sengketa Indonesia melantik profesi mediator, arbiter, dan adjudikator di Provinsi Jambi. Meski profesi mediator belum terlalu terkenal di kalangan masyarakat Jambi, namun secara perlahan diharapkan banyak masyarakat yang akan mengetahui dan memanfaatkan keberadaan mediator di tengah masyarakat. Tak hanya disambut antusias oleh para peserta, pelantikan dan pengambilan sumpah mediator ini diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jambi sebagai sarana untuk saling bersinergi, menyikapi berbagai permasalahan, konflik, dan sengketa di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, komunitas Tabu Raya Nusantara menggelar BIMTEK Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Arsip Poster Film. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap museum di Provinsi Jambi. Komunitas Tabu Raya Nusantara menggelar bimbingan teknis peningkatan kemampuan pengelolaan arsip poster film. Kegiatan yang digelar di Aula Lantai 2 Tempoa, Kota Jambi pada Kamis pagi itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan kecintaan masyarakat Provinsi Jambi terhadap museum. Ketua Tabu Raya Nusantara Rahmadi Amsari mengatakan, kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke museum saat ini masih minim. Selain menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap museum, BIMTEK Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Arsip Poster ini juga bertujuan untuk menjaga aset poster, agar aset-aset poster film dapat tersimpan dan terjaga dengan baik. Tak hanya itu, poster film juga memiliki nilai sejarah dari zaman ke zaman. Tujuan kegiatan ini adalah satu, pertama
menumbuhkan kesadaran bahwasannya yang namanya arsip itu sangat penting. Ya kan? Sejarah bisa diketahui kalau kita memiliki artefak atau bukti-buktinya. Jadi pengarsipan itu nomor satu saat ini, pengelolaan data, arsip itu nomor satu. Nah, ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan teknik pengarsipan. Rahmadi Amsari menambahkan, hingga saat ini ada 1.180 judul film yang tersimpan di Museum Bioskop Tempoa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi meningkat signifikan. Kurangnya jumlah pasokan membuat harga cabai melonjak naik hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi naik signifikan. Kenaikan itu telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Pedagang cabai di pasar Angso Duo Samosir mengatakan, hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan harga. Salah satunya cabai rawit merah yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai merah saat ini mencapai Rp48.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Tanya itu, harga cabai rawit hijau juga mengalami lonjakan harga, mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai itu disebabkan oleh karena kurangnya pasokan dari tingkat agen. 48, kalau tadi malam 50 bang. 50. Kalau harga itu cabai rawit atau cabai apa ya? Cabai merah. Cabai merah. Kalau cabai rawit berapa? Cabai rawit 50. Nah. Cabai rawit merah berapa teh? Kalau keprek, yang keprek kan? 65, 70. 70-an. Kalau yang orinya 70. Oh. Berbeda dari harga cabai, harga bahan pokok lainnya saat ini masih relatif stabil. Seperti harga ayam boiler masih di harga Rp32.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per kilogram, dan bawang merah Rp24.000 per kilogram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Daput Silalahi. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.